Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Agama ini bisa kita pahami harus mengikuti koridor syariat yang telah dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Iqra. Iqra, bacalah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Itu ada bahasa Iqra, itu makna daripada Iqra itu ada dua ya. Yang pertama, makna daripada Iqra itu membaca keadaan. Jadi Iqra itu membaca keadaan. Jadi kita mendapatkan ilmu itu dengan cara membaca keadaan. Karena sesungguhnya inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Membaca keadaan ini akan memasok ilmu banyak. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil lail wan nahar laayatil liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Jadi di balik kita membaca keadaan ini adalah kita sedang memasok ilmu. Bahkan ada firman ya, wa huwas samiun alim, wa huwas samiul alim. Ini menunjukkan bahwasanya ilmu yang didapatkan dari mendengar ini jauh lebih banyak daripada ilmu yang didapatkan dari membaca keadaan. Jadi makna Iqra itu mungkin membaca keadaan, nomor dua adalah membaca tulisan, membaca itu. Makanya di saat Rasulullah diperintah oleh malaikat Jibril, Iqra ya Muhammad, Rasulullah pun mengatakan ma ana biqari'in. Ma ana biqari'in, aku tidak membaca, aku tidak bisa membaca. Ada yang mengatakan maknanya Rasulullah tidak bisa membaca, memang ditakdirkan Allah nggak bisa membaca. Ada yang mengatakan yang asli Rasulullah bisa membaca, tapi Rasulullah ini diharamkan oleh Allah untuk membaca. Makanya bahasa itu ma ana, tidak ada aku biqari'in, orang yang membaca. Artinya Rasulullah diharamkan oleh Allah untuk membaca. Ada yang mengatakan seperti itu. Jadi yang pertama, kalau kita orang-orang awam ya, semestinya membaca ya, membaca keadaan, membaca tulisan, membaca. Beberapa teman banyak yang inbox saya, yang WA saya, bahkan nelpon secara langsung, Ustadz, gimana Ustadz caranya bisa membaca kitab kuning bisa cepat Ustadz? Kemudian saya pun mengatakan supaya bisa membaca kitab kuning dengan cepat, caranya ya berlatih, bersungguh-sungguh, berlatih gitu. Jadi tidak bisa sebuah cita-cita akan dihadirkan oleh Allah kecuali cita-cita itu harus ditindaklanjuti. Wa idza azamta fatawakkal 'alallah. Apabila engkau bercita-cita, fatawakkal 'alallah. Makna daripada fatawakkal 'alallah ini artinya bukannya kita puasa sama Allah kemudian kita leha-leha berdiam diri, enggak. Fatawakkal 'alallah itu artinya kita disuruh untuk bertawakal, menyerahkan diri kepada Allah dengan mengikuti koridor-koridor yang telah diperintahkan oleh Allah. Kalau kita menengok di surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin." Wasta'inu, mintalah tolong kamu semua. Wasta'inu bis-sabri, dengan sabar. Sabar ini artinya ini al-judu mal istimrar. Makna daripada sabar ini adalah berusaha, mengusahakan terus-menerus ya, bil juhdi mal istimrar, dengan sungguh-sungguh. Biljuti mal istimrar, dengan sungguh-sungguh, terus-menerus pantang menyerah. Ini makna daripada wasta'inu bis sabri was salat. Kalau salat itu ada dua makna ya. Yang pertama adalah berdoa. Berdoa itu artinya punya impian yang tinggi. Ya Allah, masukkan kami ke surga, itu artinya punya impian yang tinggi. Nomor dua, makna daripada salat ini adalah melakukan salat. Jadi salatnya dibenarkan, salatnya dibetulkan. Di sini ini
yang pertama kali jangan hanya sekedar cita-cita, tapi memang harus diusahakan. Bagaimana cara untuk mengusahakan supaya kita ini mudah untuk membaca kitab kuning? Jawabannya yang pertama yang harus panjenengan siapkan adalah cari guru yang profesional. Guru itu penting. Panjenengan pengen bepergian, pengen naik mobil supaya nyaman, enak, itu caranya supirnya ini. Supirnya ini harus yang profesional, yang ahli gitu. Jadi jangan hanya sekedar sampean naik mobil, tapi cari supir yang ahli. Kecuali kalau sampean sudah bisa nyupir sendiri loh. Yang kita bahas ini kita belum bisa nyetir sendiri. Jadi kalau kita pengen cari cari ilmu, bisa membaca kitab kuning, caranya carilah seorang guru yang ahli ilmu nahwu sorof lughat, dan beliau itu profesional dalam keilmuan yang beliau tangkap sudah maksimal, sudah dikuasai full. Dan nomor dua itu beliau itu ahli menyampaikan. Jadi tidak hanya sekedar beliau ini punya ilmu yang bagus saja, tidak, tapi beliau ahli menyampaikan ilmu. Paham ya? Jadi yang pertama adalah cari guru yang profesional. Gurunya ahli ilmu itu, dan gurunya ahli menyampaikan. Keterangannya simpel, gak bertele-tele gitu loh. Keterangannya simpel, gak bertele-tele. Tidak harus sama saya, silakanlah sama siapa saja terserah. Semua para kiai insya Allah banyak lah. Kalau beliau itu bisa memahami kitab kuning, bisa memahami Al-Quran dan hadis, insya Allah beliau juga pemahaman nahwu sorof lughat juga bagus. Kemudian kalau sudah mencari guru yang profesional, kemudian usahakan diri panjenengan harus sungguh-sungguh. Sebab selama ini banyak orang yang bercita-cita pengen bisa membaca kitab kuning, tapi setelah hadir di majelis saya, pembohong besar dia. Loh, kok pembohong besar? Gak sungguh-sungguh. Gak sungguh-sungguh dia. Jadi hanya sekedar cita-cita saja. Ini sama saja ada orang bercita-cita punya anak yang solih, ya, tapi dia tidak mau mengkader dirinya menjadi orang yang solih. Ya zong ta, ya nggak bisa toh. Masa ada kucing melahirkan harimau? Masa ada kucing melahirkan singa? Ya enggak kan. Jadi pertama kali mengkader dirinya sendiri, kemudian nanti akan reaksi di keluarga kan gitu. Begitu juga kita ini pengen punya cita-cita yang tinggi, bisa baca kitab kuning. Kalau panjenengan sendiri saja tidak sungguh-sungguh, tidak maksimal dalam pembelajaran, ya nggak mungkin bisa gitu. Itu nomor dua. Nomor tiga adalah metode sistem. Itu sangat penting, sangat penting. Kalau saya ini di sini santri, memang saya sengaja tak larang masak. Jadi santri ini harus maksimal full 100% kajian, nyampe-nyampe tidak boleh masak. Bahkan kalau yang umurnya di bawah 12 tahun, santri yang umurnya 12 tahun, di sini saya larang untuk cuci baju. Tak larang masak dan cuci baju. Jadi biar maksimal gitu loh, biar maksimal full 100% untuk memahami nahwu sorof lughat. Itu. Kalau sudah tiga perkara ini kita lakukan, maka carilah ikuti program guru. Kalau saya membuat program, yaitu saya sediakan materi, namanya materi arba'in. Ini saya punya program karya nahwu sorof lughat. Ini pengambilan dari beberapa kitab-kitab yang mutabaruh. Cuman di sini kita buat seringkas mungkin dan ala kadar yang dibutuhkan saja, yaitu untuk menjelajah kalimah 3 isim, fi'il, huruf, dan setiap isim, setiap kalimah isim kita jelajah sedetil-detilnya, baik meliputi kalimat isim yang mu'rab ataupun kalimat isim yang mabni. Begitu juga fi'il yang mabni ataupun fi'il yang mu'rab. Kalimat huruf juga gitu. Kalimat huruf kita jelajah semua. Ini kita sediakan materi, kemudian kalau sudah ada materinya, nanti disampaikan sedikit demi sedikit. Insya Allah nanti di grup kami sampaikan sedikit demi sedikit cara untuk memahaminya. Kemudian yang terpenting lagi adalah kamus.
Jadi panjenengan harus punya kamus. Ya minimal itu kamus munawir lah. Makanya kalau ada santri mondok kok nggak punya kamus, berarti nggak sungguh-sungguh dia. Bagaimana dia? Anggap saja seorang santri yang belajar ilmu ilmu agama ini adalah seorang tukang kayu yang pengen merubah balok-balok itu menjadi rumah mewah, menjadi balok-balok itu menjadi rumah, menjadi meja kursi, menjadi almari, menjadi peralatan-peralatan rumah tangga yang bagus. Ini kalau ada santri yang tidak punya kamus, itu sama saja mereka tidak punya gergaji. Gergaji inilah yang akan membelah balok-balok itu menjadi sebuah bekas-bekas rumah yang bagus. Jadi kalau panjenengan pengen bisa bisa membaca kitab kuning, kemudian panjenengan tidak punya kamus, ya aneh bin ajaib. Makanya sering saya ini keliling ke pondok-pondok pesantren, banyak saya temuin santri, saya tanya, kamu punya kamus kan? Enggak punya. Kamu modalnya udah berapa tahun? Sudah 1 tahun. Sudah 1 tahun enggak punya kamus. Lah terus gimana menjelajah kitabnya? Apa panjenengan hanya ngaji jurumiyah 1 tahun, ngaji imriti 1 tahun, ngaji alfiyah 1 tahun, ngaji ibnu akil 1 tahun? Apa hanya seperti itu? Apa panjenengan hanya menjadi pendengar setia? Seorang kiai kamu, seorang ustadz kamu membacakan kitab Bismillahirrahmanirrahim, qala al-musannifu rahimahullahu taala, kitab toharoti utawi iki iku kitab toharoh. At-toharatu utawi toharoh lugotan ing dalam bahasane. Apa panjenengan pengen seperti itu terus menerus, menjadi pendengar setia, menjadi penonton setia? Kalau ini adalah kajian orang sepuh-sepuh, orang tua ngaji torikoh nggak jadi masalah. Ini kajiannya seorang pemuda-pemuda, seorang cendikia generasinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya panjenengan harus punya kamus. Kalau masih pelatihan, silakan panjenengan punya kamus munawir, ya kan? Kamus munawir. Itu banyak itu kamus munawir. Kalau panjenengan sudah ahli, beli Mu'jam Wasit. Kalau sudah ahli kosakata, sudah ahli mentarjamah, Mu'jam Wasit. Kalau panjenengan sudah ahli lagi, belilah kamus munjid. Belilah kamus munjid. Kamus munjid sampean pelajari, sampean sampean jelajah. Nah, di sini di kamus Mu'jam Wasit dan kamus munjid, lafat-lafatnya, kosakatanya sangat-sangat tahqiq dibandingkan dengan kamus-kamus tarjamah yang ala Indonesia. Saya berani mengatakan seperti ini karena saya ini juga dulu di waktu Romo Yai saya masih hidup, kami sering membuka kamus, dan beliau setiap kali kami sodorkan kosakata di kamus-kamus munawir dan sebagainya, beliau menyuruhnya di Mu'jam Wasit, karena Mu'jam Wasit lah yang lebih tahqiq gitu. Kemudian setelah panjenengan punya kamus, coba panjenengan ini harus menguasai amsilatu tasrif. Amsilatu tasrif atau tasrifan itu tuh wajan fi'il, ya kan? Sulasi mujarrad, sulasi mazid, ya kan? Ada rubai mujarrad, rubai mazid, 1, 2, 3 dan lain sebagainya. Itu ada yang mujarrad, wajan asli, wajan mulhaq. Panjenengan kuasani. Panjenengan kamu kuasai semua itu. Kemudian panjenengan setidaknya iklalnya apa terserah. Kalau saya sih sudah hafal ya. Kalau ini ilal dari Lirboyo. Kalau ilal di Lirboyo ini agak tebal. Ini panjenengan di sini ada beberapa ilal dari Bina Sohi. Dijelajah semua dari mudhoaf ya, dari bina mudhoaf, dari ajwab, dari dari lafaz-lafaz yang ini semuanya ilal, bisa panjenengan didapatkan di toko-toko. Kemudian setelah ilal, coba sampean jelajah itu kitab. Jadi latihan dulu.
Ya latihan dulu. Sementara mungkin bawa tarjamah seperti ini. Nah, ini Fathul Mu'in ya, Fathul Mu'in yang apa? Dari Lirboyo. Ini 2 juz. Ini tarjamah di sini ini kan ada makna ya. Ada tarjamah bahasa Indonesianya, ada maknanya. Babu zakati ya lugatan atadir wan nama wa syar'an ismun lima yukhraju an malin au badanin alal wajhil ati. Wa furidat zakatul mali fi sanati. Latihan. Kalau sudah latihan membaca terus sama guru pembimbing ya. Ada guru yang membimbing panjenengan yang setiap saat apa itu mengingatkan panjenengan. Di sini ini belajar apa itu bisa baca kitab kuning. Yang paling cespleng itu bila mana langsung berhadapan, langsung hadir. Ini nanti bagus hasilnya. Seumpamanya tidak hadir, mungkin panjenengan dikarenakan mungkin banyak kesibukan atau mungkin apa itu sudah punya keluarga, bisa lewat online. Mungkin apa itu lewat WA-nya para kiai atau para ustadz yang mahir nahu sorof, dan apa itu beliau telaten, beliau sabar nyemai panjenengan, nyemai kitabnya panjenengan, nyemai kitabnya panjenengan, bacaan meliputi ya, meliputi membaca kitabnya, membaca Arabnya, terus membaca maknanya. Jadi makna mungkin kalau panjenengan Jawa makna Jawa, alhamdulillah utawi puji lillahi ku kedue Allah. Kalau bahasa Indonesia alhamdulillah segala puji lillahi bagi Allah. Meliputi apa itu setoran hafalan. Panjenengan ini harus hafal. Nahwu sorof lugat itu harus hafal. Kalau panjenengan pengen alim baca kitab kuning, sementara materi panjenengan nahwu sorof lugat sampean nggak hafal, ya sulit. Ya, bagaimana panjenengan mampu menjelajah panjenengan Eropa nggak hafal? Jadi itu harus hafal. Hafalnya panjenengan minimal 10 bab. 10 bab. Apa 10 bab itu? Yang pertama adalah kalimat dan alamatnya. Nomor 2 i'rab, apa itu hafal tentang murob dan mabni. Yang nomor 3 tentang i'rab dan alamatnya. Nomor 4 adalah makrifat dan nakiroh. Nomor 5 hafal tentang sigot. Nomor 6 adalah hafal tentang bina. Nomor 7 hafal tentang wajan-wajan fi'il. Nomor 8 hafal tentang qiyas istilahi. Nomor 9 hafal tentang qiyas lugawi. Dan yang terakhir adalah hafal tentang iklal. Jadi apa itu yang terakhir nomor 11 hafal kosakata atau kamus. Jadi kamus sedikit-sedikit sama hafal. Semisal ya bismillahi, ismi. Oh ini sigot masdar, mandinya sama, kiasnya sama, yasmu sumuan, bahwa samin wadaka masmuun, usmu latasmu masman misman gitu. Hafal. Kosakatanya hafal gitu. Makna-maknanya hafal. Ini kalau 10 materi panjenengan kuasai dan panjenengan hafal, dan terus menerus panjenengan setoran sama guru hafalan itu. Setoran sama guru itu terkipan-terkiman panjenengan. Mentarkib itu seperti contoh bismillah yibak kalimah huruf jar, sebab tidak patut tanda-tanda kalimah isim dan fi'il. Mabni sebab tidak bisa berubah, mabni kasroh, ta'aluk pada abtadi'u faidahnya isti'anah gitu. Terus ya, ismi kalimah isim sebab huruf jar mudhof dan jar, murab sebab bisa berubahnya ismu isma ismi, i'rabnya jar sebab masukkan huruf jar, alamatnya kasroh sebab isim mufrad musharif, ma'rifat sebab mudhof pada isim ma'rifat, sigot masdar, bina nakis wawi, mantinya sama ya semua sumuwan, bahwa samin wadah kemasmuun, usmu latasmu masman misman, ismun aslu sumuun, ala wasifulun khudifatil wawu awidat bil alifi fi awalihi fasara ismun. Terus menerus panjenengan setoran, terus menerus panjenengan setoran, membaca makna, membaca apa lafat-lafatnya saja. Kalau perlu menjelajah. Yang kalau apa itu kalau masalah latihan silakan pakai kitab-kitab yang kecil dulu, nggak masalah. Kalau saya biasanya di grup ini, di grup Fathul Mu'in, langsung saya menggunakan Fathul Mu'in karena yang mengikuti ini kan dari kalangan rendahan sampai atasan, sehingga saya harus menyelami semuanya, menyelami yang apa itu sudah mahir, menyelami ustadz para kiai yang ikut belajar gitu, sehingga ada pembaruan. Di sini ini kami sodorkan sebuah materi ini, sistem penyampaian ini udah cukup bagus, karena dengan apa itu dengan hafal ini
maka tidak perlu seorang santri belajar jurumiyah, belajar imriti, belajar mutamimah, belajar alfiyah, tidak perlu. Jadi cukup materi ini bisa untuk menjelajah kitab. Sesulit apapun bisa dijelajah. Ya tentunya dengan sedikit demi sedikit, karena nggak mungkin orang nyampe atas kalau tidak berawal dari tangga sedikit demi sedikit. Bagaimana mungkin kita akan mendapatkan sesuatu yang banyak kalau tidak sedikit-sedikit dulu. Panjenengan yang menginginkan kajian-kajian ini bisa bergabung dengan Facebook kajian ini Nahwu Shorof Lugot. Nanti insya Allah kami akan menyodorkan materi-materi yang terus, atau mungkin panjenengan cat WA saya di 081228032825. Kemudian nanti kita masuk di grup, masuk di grup saya, kemudian kita bahas sedikit demi sedikit. Kemudian nanti saya akan menuntun panjenengan lewat setoran itu di grup setoran, dan juga panjenengan bisa langsung telepon saya, tanya sama saya siap melayani panjenengan 24 jam. Saya siap melayani panjenengan 24 jam non stop. Bertanya sama saya tentang keilmuan apapun, lebih-lebih tentang baca kitab kuning, tidak harus waktu-waktu tertentu. Saya non stop 24 jam melayani panjenengan semua, dan saya siap ditelepon, saya siap di WA, dan saya akan menjawab setiap saat, dan saya siap dihadiri ke sini, panjenengan hadir ke sini siap. Bahkan kalau panjenengan lebih kurang puas, panjenengan boleh menghadirkan saya. Tidak perlu bisaroi, tidak perlu nyalam templei, silakan menghadirkan saya. Kemudian nanti kita jelajah kitab-kitab kuning itu, kita jelajah. Atau mungkin ada sebuah bedah kajian memahami Nahwu Shorof Lugot, silakan panjenengan adakan di daerah panjenengan, kemudian hadirkan saya. Insya Allah saya akan hadir di tempat panjenengan, saya akan menguak, dan silakan kumpulkan para ustadz-ustadz, para kiai-kiai, kumpulkan program ini, sehingga apabila program ini mengindonesia, menyebar di seluruh Nusantara, sehingga setidaknya akan memudahkan para generasi-generasi santri-santri yang sedang belajar di pondok pesantren, yang sedang belajar di sekolahan-sekolahan, yang belajar di institusi-institusi atau mungkin di universitas, memudahkan mereka untuk memahami Nahwu Shorof Lugot. Tidak harus bertele-tele, tidak harus menghafalkan nadhoman, tidak harus berpikir lama. Di sini ini lebih banyak untuk praktek daripada teori. Prakteknya lebih banyak. Semoga saja dengan sekelumit pembahasan saya di pagi hari ini bermanfaat untuk diri saya dan juga panjenengan. Yang pasti Allah tidak akan menolong sama panjenengan kecuali apabila panjenengan melakukan dua perkara. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Yang pertama adalah berusaha dengan maksimal sungguh-sungguh. Nomor dua adalah sholat. Sholat itu adalah berdoa, punya impian yang tinggi. Sholat itu adalah melakukan sholat, bertakbiratul ihram, berrukuk, bersujud, memperbaiki sholat kita sehingga Allah Subhanahu wa taala menolong kepada kita. Amin amin ya rabbal alamin.